Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali merenungkan firman Tuhan dalam 365 yang mengubahkan. Biarlah kita terus akan diperbaharui di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, jaga harta. Harta itu sesuatu barang yang penting ya, sesuatu barang yang akan berguna untuk kelangsungan hidup kita. Ya, harta itu biasanya berhubungan dengan uang, mungkin tanah yang kita miliki, bangunan, rumah, atau bahkan hal-hal yang berharga yang kita miliki ya. Dan kita ingin menjaganya dengan baik supaya harta kita dapat kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Ya, itu sebabnya kita simpan uang kita mungkin di bank supaya uangnya itu bisa tetap aman. Sertifikat rumah biasanya kita jaga dengan baik supaya kita bisa tetap punya tempat tinggal yang baik ya. Dan semua harta-harta itu tidak hilang atau bahkan dicuri. Ya, kita berusaha menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, waktu Paulus memberikan satu nasihat kepada Timotius, ada satu perintah yang sama ya untuk menjaga harta. Tetapi yang dimaksud Paulus tentunya bukan harta secara duniawi, melainkan harta secara rohani. Nah, bagaimana pentingnya kita menjaga harta rohani seperti kita menjaga harta duniawi. Nah, ini yang akan kita renungkan bersama dalam surat 2 Timotius 1 ayat 14. Saya akan bacakan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada satu perintah yang sangat penting ya kepada Timotius untuk memelihara harta yang indah. Dan tentunya ini adalah harta rohani. Ya, sama seperti tadi kita sudah merenungkan bersama ya tentang pentingnya harta secara jasmani. Nah, mari kita melihat betapa pentingnya kita juga punya menjaga harta secara rohani. Harta rohani itu adalah harta-harta yang sesuatu yang sangat penting, ya sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia, yang kemudian itu kita miliki di dalam kehidupan rohani kita. Nah, apakah harta rohani itu? Ada dua ayat yang akan kita baca sebelum kita akan menyimpulkannya. Yang pertama Kolose 2 ayat 3 berkata demikian. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta. Ya, nah firman Allah berkata di dalam dia. Ya, di dalam Kristuslah tersembunyi segala harta. Jadi harta rohani kita adalah Kristus sendiri. Harta rohani kita adalah kekayaan yang kita dapatkan di dalam Kristus. Dan di dalam Kristuslah kita memperoleh keselamatan. Janji keselamatan kehidupan yang kekal. Harta kita adalah Yesus sendiri. Bagaimana kita memiliki janji keselamatan, ya berita Injil keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Matius 13 ayat 44 mencatat demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ada satu gambaran bahwa kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam, ya yang sangat menggembirakan orang yang menerimanya, sehingga bahkan dia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu karena harta itu sangat berharga. Nah, kita dapat menyimpulkan ya bahwa harta rohani yang sangat mulia, sangat luar biasa itu adalah Kristus sendiri, berita Injil keselamatan di dalam Dia, kebenaran iman kita kepada Tuhan, dan juga tentunya panggilan dan pelayanan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti harta dunia, itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting. Kita menjaga harta duniawi kita karena menurut kita itu sangat berharga atau harganya mahal. Ya, kita tentunya menjaga jangan sampai harta kita itu lenyap atau dicuri karena bisa jadi harganya sangat mahal. Nah, hal yang sama seharusnya itu kita lakukan juga dalam kehidupan harta rohani kita. Harta rohani kita, kehidupan kekal ya yang kita miliki, ya keselamatan yang kita miliki, harganya sangat mahal. Firman Allah berkata bahwa keselamatan kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita memandang bahwa harta duniawi itu sesuatu yang penting ya untuk sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan
di dunia ini yang sementara, tentunya kita perlu mari hari ini menyadari bahwa ada harta rohani yang kita perlu jaga, karena harta rohani ini ternyata bukan hanya untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini, tetapi juga kelangsungan hidup yang kekal. Artinya harta rohani itu kita memang miliki, kita perlukan dalam hidup kita di dunia ini. Kita sekarang hidup di dunia, ya sebagai orang Kristen, kita perlu memegang harta rohani yaitu Kristus yang kita percayai. Dalam hidup rohani kita sekarang sebagai orang Kristen, kita kemudian juga menerima berita Injil keselamatan. Kita baca Alkitab. Di dalam Alkitab ada ajaran-ajaran yang memberitahu kita bagaimana hidup dalam kebenaran, bagaimana kita hidup sebagai orang beriman. Semua yang tertulis dalam firman Tuhan itu adalah juga harta secara rohani. Waktu kita dengar bagaimana caranya kita hidup sebagai orang percaya, ya apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya, itu juga adalah harta-harta rohani. Nah, sama seperti kita jaga harta duniawi, harta rohani harus kita jaga. Ya, itu yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Kenapa? Waktu itu ya Timotius juga menghadapi situasi di mana banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang sedang membuat orang-orang itu menjadi bimbang. Nah, hari-hari ini kita juga berhadapan dengan situasi yang sama. Ya, kita hidup di dalam dunia yang informasinya itu sangat banyak. Bapak, Ibu, Saudara, beberapa minggu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan dalam ibadah untuk waspada terhadap ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Hari-hari ini kita pun sama berhadapan dalam situasi-situasi yang kalau kita tidak waspada bisa membuat harta rohani kita itu kemudian hilang atau dicuri. Ya, kenapa? Karena kita bingung, karena kita nggak tahu bagaimana tentang hal yang benar atau tidak benar. Yohanes 10 berkata, ayat 10 berkata demikian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sama seperti dalam hidup ini kita harus waspada pada orang-orang yang bisa mencuri harta duniawi kita. Kita perlu waspada pada orang-orang, pada hal-hal yang bisa mencuri ya harta-harta secara rohani. Ya, firman Allah berkata ada iblis yang bisa mencuri firman Tuhan yang tidak kita jaga dengan baik. Kapan sih kita tidak menjaga harta rohani? Waktu kita melalaikan firman Tuhan. Waktu kita tidak menjaga firman Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita melupakan firman Tuhan. Waktu kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kita melalaikan waktu-waktu kita baca firman, kita melalaikan waktu-waktu kita berdoa. Itu kita sedang seumpama orang yang tidak menjaga harta rohani kita dengan baik. Karena itu hari ini mari kita belajar. Ya, yang kita harus jaga, yang kita harus pelihara bukan hanya harta duniawi, tetapi juga harta secara rohani. Lalu bagaimana caranya kita menjaga harta kita? Ya, kalau seperti orang-orang di dalam dunia ini menjaga harta dengan waspada, dengan disimpan di tempat yang aman, ya itu yang harusnya juga harus kita lakukan. Nah, Timotius diberitahu oleh Paulus cara menjaga harta secara rohani. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ada dua hal yang kita belajar dari catatan ayat ini. Untuk kita menjaga harta rohani kita tetap ada. Pertama, pegang firman Allah. Paulus mengajarkan kepada Timotius, pegang segala sesuatu yang telah engkau dengar. Ya, apa sih yang Timotius dengar dari Paulus? Tentunya kebenaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, Injil keselamatan. Nah, itu harus terus-menerus ya untuk kita pegang. Memegangnya artinya terus-menerus kita ingat, terus-menerus kita disegarkan. Ya, bagaimana dengan iman kita supaya kepercayaan kita tidak goyah. Supaya kepercayaan kita kemudian tidak hilang. Jadi mari Bapak Ibu baca firman Tuhan,
merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa itu bukan menjadi sebuah rutinitas belaka, tapi itu cara kita menjaga supaya harta rohani kita itu tetap ada di dalam kita. Waktu kita ingat bahwa Yesus itu adalah penolong kita, kita ingat Yesus itu yang menyelamatkan kita, iman kita dikuatkan sehingga kepercayaan kita itu tidak hilang kepada Tuhan. 2, kita bukan hanya memegang dengan mengingat firman Tuhan, tetapi seperti yang tadi dikatakan oleh Paulus, lakukanlah itu dalam iman. Jadi apa yang kita belajar dari firman Tuhan, kita ingat lalu kita lakukan. Itu sebabnya waktu Bapak Ibu baca firman Tuhan dalam 365, kita observasi, kita interpretasi untuk merenungkannya, tapi kita perlu mengaplikasikannya supaya firman itu kemudian kita kerjakan, kita lakukan. Itu akan menjadi harta yang kemudian bermanfaat bagi kita. Harta yang kita miliki di dunia ini, kalau kita punya uang, tapi kita hanya simpan saja, kita tidak akan pernah gunakan, harta itu juga tidak akan menjadi sesuatu yang berguna bagi kita. Tapi kita punya uang, lalu kita beli makanan, kita bisa menikmatinya. Sama, harta rohani itu, kalau kita kemudian mengerti, memegangnya, tapi kalau kita nggak pernah melakukannya, tidak akan bermanfaat bagi kita. Tapi waktu kita belajar dalam firman Tuhan tentang kasih, dan kita melakukannya dalam hidup kita, harta rohani itu membentuk kita jadi pribadi yang penuh kasih. Waktu kita belajar firman Tuhan tentang jangan khawatir, lalu kita kemudian benar-benar melepaskan kekhawatiran kita, kita memperoleh manfaat dari harta rohani. Kita jadi pribadi yang penuh damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kumpulkan harta rohani sebanyak-banyaknya, lalu lakukanlah itu dengan iman. Sehingga harta rohani itu yang akan memenuhi kita, akan melengkapi kita, bahkan menjaga kita sampai kita kemudian menerima janji kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Dan satu hal yang sangat luar biasa, kembali ke 2 Timotius 1 ayat 14, saya bacakan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Artinya, waktu kita jaga harta rohani, ya firman Allah berkata ada Roh Kudus yang diberikan ke dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita menjaga harta. Roh Kudus itu yang menyertai kita. Jadi, dalam kita menjaga harta yang indah, kita nggak sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai, selalu mengingatkan, selalu memampukan kita. Jadi jaga harta kita baik-baik. Kalau untuk harta dunia saja kita menjaganya, apalagi harta rohani. Jaga dengan baik, gunakan dengan baik, sampai kita memperoleh harta yang kekal, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, silakan chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk harta rohani yang Kau berikan kepada kami, membuat kami punya kekayaan secara rohani, bahkan janji kehidupan yang kekal. Kami mau belajar untuk terus memegang firman-Mu dalam iman kami, dalam hubungan yang terus erat dengan Tuhan, dalam upaya kami menjaga harta rohani kami tetap ada di dalam kami. Kami berdoa Tuhan akan memberkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk kami menjaga harta rohani dalam kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, sehingga hidup kami boleh memperoleh sukacita dan damai sejahtera di dalam Engkau. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang seumur hidup, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.